Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid kita tercinta untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat serta keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak nanti di surga firdausnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beserta salam tentu selalu tercurah untuk junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti bisa masuk surga bersama beliau, dibimbing oleh beliau, digandeng oleh beliau, bila hisabin wala sabiqi adabin. Kita masuk surga bersama beliau tanpa melalui proses hisabnya Allah Subhanahu wa taala, pun tanpa melalui proses azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga kita semua bersama beliau dalam keadaan dakhilin salimin, termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tentu sering kita dengar, bahkan nanti akan sering kita dengar ketika sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan, yaitu firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu ayat ini ayat yang akan sering nanti kita dengar ketika masuk bulan suci Ramadan. Dan tentu kita semua sedang menunggu kapan penetapan tanggal 1 daripada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa-doa kita dari tahun kemarin, kemudian kita masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, alhamdulillah kita sudah di penghujung daripada bulan Sya'ban. Doa kita ketika masuk bulan Rajab, di dalam bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab kemarin. Wa Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang muslim yang insya Allah mukmin berharap agar kita semua bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh totalitas, dengan mengharap daripada maghfirah, ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan suci Ramadan tentu di situ banyak maghfirah, rahmat, keberkahan di dalamnya. Di mana kita diwajibkan untuk berpuasa pun beribadah secara totalitas dalam bulan suci Ramadan. Namun jangan sampai tentunya kita yang bisa nanti masuk di bulan suci Ramadan, bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, bisa qiyam, beribadah, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, tapi ternyata apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita kerjakan nanti, puasa kita, qiyam kita, ibadah-ibadah kita, ternyata itu bisa menjadi sia-sia. Lebih-lebih puasa kita. Maka dalam sabda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi puasanya atau pahala puasanya itu tidak didapatkan, hanya dia menahan lapar dan dahaga. Ketika puasa dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasanya yang ia tahan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak menghasilkan pahala. Wala'iyatubillahi min dzalik. Lalu apakah ada hal-hal yang menghalangi daripada thawabus shaum, pahala daripada ibadah puasa? Maka jawabannya yaitu disebutkan di dalam kitab Al-Firdaus, diriwayatkan daripada Imam Ad-Dailami, pun diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, pun diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Bahwa khamsun yuftirna shaim atau yubdilna shaim. Paling tidak ada 5 perkara. Yang 5 perkara ini bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, akan tetapi pahalanya tidak didapatkan. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama yaitu al-kadzib, bohong. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita yang akan beribadah di bulan suci Ramadan. Karena ternyata perkara bohong itu bisa membatalkan pahala puasa. Bahkan dikatakan dalam makalah lain, ulama mengatakan bahwa ra'sul dzunubil kadzibu, bahwa pangkal induk dari segala dosa adalah bohong. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu harusnya kita bisa menjaga agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pun kita bisa mendapatkan pahala daripada ibadah puasa kita dengan menghindari daripada sifat bohong atau perkara bohong. Kemudian yang kedua yaitu al-ghibah, membicarakan aib orang lain, membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kalau seandainya benar
itu menjadi sebuah ghibah, dan ghibah adalah dosa. Kalaupun seandainya itu salah, itu menjadi sebuah fitnah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Tuba liman syaghalahu aibu an ayubin nas." Berbahagialah bagi orang yang sibuk dengan aibnya diri sendiri, tidak sibuk dengan aibnya orang lain. Terkadang kita lebih mampu menilai orang lain, tapi kita lupa bahwa kita sendiri pun banyak aibnya. Hadirin, sekarang zamannya gadget. Sekarang tentu kita punya WhatsApp, Facebook, di mana kita punya grup. Dan ternyata kalau zaman dulu ghibah itu bisa langsung secara tatap muka, tapi sekarang ghibah pun bisa terjadi. Kapan? Ketika kita punya WA grup yang ternyata isinya ghibahan semua. Maka ghibah bisa membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar daripada sifat ghibah, perkara ghibah yang ternyata bisa membatalkan puasa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-namimah, yang ketiga adalah adu domba. Hadirin, mungkin kalau seandainya kita di kantor dan ternyata kita memfoto teman kita yang lagi santai-santai, kemudian kita laporkan ke bos kita agar dia mungkin diturunkan jabatan dan sebagainya, ternyata hal tersebut bukan hanya menyakiti daripada orang yang tadi kita foto, akan tetapi apa? Ternyata itu bisa membatalkan daripada pahala puasa kita. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata nammamun, tidak bakal masuk surga orang yang dia suka mengadu domba. Kemudian perkara yang bisa membatalkan daripada puasa atau pahala puasa, yaitu an-nazar bi syahwatin, melihat yang bukan mahram dengan syahwat nafsu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara kita ada yang kerja di mana pekerjaannya mungkin jauh dari rumah sehingga kanan kiri tidak bisa terhindarkan daripada mata kita. Maka mudah-mudahan mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dikatakan bahwa an-nazratul ula laka wan nazr ats-tsaniyah 'alaika, pandangan pertama rezeki bagimu dan pandangan kedua adalah azab siksa bagimu. Paling tidak kita bisa menghudul basar, menutup mata kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak usah jauh-jauh, mungkin di HP kita pun ketika kita men-scroll Facebook, Twitter atau Instagram atau mungkin WhatsApp, ada wanita-wanita atau orang-orang yang ternyata tidak pantas kita lihat, ternyata pandangan yang kita lihat dengan syahwat itu bisa membatalkan pahala puasa. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Maka solusinya langsung buru-buru kita tutup. Kemudian yang terakhir, perkara yang bisa membatalkan puasa adalah al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengikuti media sosial di mana sekarang sedang berlangsung berita di mana Pertamax dicampur dengan Pertalite. Dan ternyata di antara orang-orang tersebut ada yang al-yaminul kadzibah, yaitu bersumpah dengan sumpah palsu meskipun sekarang sudah tertangkap. Maka sumpah dengan sumpah palsu itu bisa membatalkan daripada pahala puasa. Mudah-mudahan semua yang tadi disebutkan kita semua bisa menghindarinya, sehingga kita beribadah di bulan suci Ramadan, berpuasa, siam, qiyam, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita, pun kita bisa mendapatkan pahala, sehingga esensi daripada kita beribadah puasa, qiyam di dalam bulan suci Ramadan, yaitu mudah-mudahan Allah jadikan kita yaitu apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan
Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqudul hajat wa yaghfiru dhunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna kulli syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa a'tina kulla syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulli 'asir yassir lana kulla amrin 'asir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yassir yassir wa la tu'assir bashir wa tunaffir ya karim. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalin. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amal-amal kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabbana ya sami' du'aana bi rahmatika wa bi jahi wa wasilati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu wa a'azzu wa akbar. Aqimus shalah. Assalamu alaikum. فبأي آلاء ربكما تكذبان